Bikin project plan emang makan banyak waktu. Gak heran, jadinya banyak orang yang nge-skip, padahal ini sangat menentukan kesuksesan dari project lo. Gimana? Kalau lo bisa bikin project plan kayak begini, dalam waktu kurang dari 10 menit. Gue ajarin step by step tutorialnya di video ini. Oke, gue akan pakai plan atau gue akan pakai template dari project charter atau piagam proyek yang udah pernah gue share di video ini. Nah, jadi di sini gue pakai latar belakang, indikator keberhasilan, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan resiko awal. Dari sini kita akan coba lihat, kira-kira bisa nggak sih ChatGPT bantuin kita untuk bikin project charter dengan template seperti ini. Langsung kita buka aja ChatGPT. Nah, di sini kita akan mulai dengan prompt yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Nah, di sini gue akan membuat sebuah kasus ya. Ini sama juga yang gue pakai di video itu, di mana gue ini berada dari divisi yang diminta untuk merekrut anak magang. Jadi gue akan minta ke ChatGPT, "Hai, divisi pengembangan bisnis tempat saya bekerja mengalami kenaikan beban kerja. Akibatnya jumlah karyawan yang lembur meningkat. Kami sedang tidak bisa untuk merekrut karyawan tetap sehingga kami perlu untuk merekrut anak magang. Bisa nggak tolong kamu membuat sebuah latar belakang untuk project ini maksimum 200 kata." Yes, langsung deh muncul nih. Coba kita lihat apakah kualitasnya sudah cukup oke. Dalam menghadapi kenaikan, perusahaan namun keterbatasan jumlah karyawan menjadi hambatan. Untuk mengatasi situasi ini, perusahaan berencana merekrut anak magang. Langkahnya diambil dengan pertimbangan. Oh, bagus, dia ada tambahan juga di sini ya. Dia menjelaskan tentang sedikit benefitnya tentang anak magang tersebut. Dan program magangnya juga memberikan kesempatan. Yes, solid. Jadi dia itu membuat latar belakang dari info yang gue kasih dan dia nambahin bumbu di mana menjelaskan kemanfaat dari merekrut anak magang ini buat perusahaan dan juga buat anak magangnya. Nah, habis itu tadi setelah latar belakang, bagian berikutnya adalah indikator keberhasilan. Nah, di sini gue udah ketik promptnya dan gue di sini cukup spesifik karena gue terbiasa menggunakan format namanya objective dan key result. Di sini gue akan minta bahwa tolong dong bantuin gue pikirin indikator keberhasilan yang cocok apa dan juga tuliskan dengan format objective dan key result. Formatnya seperti ini. Ini cocok banget dengan yang gue pernah share sebelumnya di mana ChatGPT itu ngebantu kita buat ngasih ide. Ya, jadi di sini kita dapat nih kira-kira kalau gue perlu mengukur keberhasilan project ini caranya dengan seperti apa. Di sini tujuan pertama, mengintegrasikan anak magang dengan tim dan tugas divisi dengan efektif. Key result-nya, partisipasi minimum 90%, pemahaman tugas 85%, kolaborasi efektif 80% gitu. 95%, oke. This is pretty good gitu. Of course, kalau lo penasaran, lo juga bisa nanya. Oke, ChatGPT terus gimana nih cara kita untuk mengukur metrik-metrik ini gitu. Cuma karena itu bukan bahasan project charter, gue akan skip terlebih dahulu. Tapi feel free, kalau lo di posisi ini, lo akan tanya clarifying question. Coba rekomendasikan ke gue teknik untuk mengukur hal-hal ini. Komponen berikutnya adalah pemangku kepentingan alias stakeholder. Di sini gue udah nyiapin juga promptnya. Dan supaya nggak melebar kemana-mana, gue paling akan minta 5 orang aja stakeholder yang perlu kita pertimbangkan di dalam project ini. Oke, dia udah ngebagi juga dengan bagus. Ada yang di dalam organisasi, tim divisi pengembangan bisnis, HR, dan karyawan tetap lainnya. Bisa. Terus di luar organisasi, perguruan tinggi atau universitas, dan industri atau asosiasi terkait. Oke, not bad menurut gue. Mungkin kalau gue di sini gue akan tambahin adalah mungkin finance kali ya. Karena kan ujung-ujungnya nanti akan punya kebutuhan budget, tapi bisa aja dia berasumsi bahwa ini akan di-meet juga sama orang HR. Jadi belum ada kebutuhan juga. So, I would say that this is good enough to begin with. Nah, berikutnya adalah anggaran. Nah, anggaran ini menurut gue prompt yang menarik karena waktu gue coba gitu ya. Gue mencoba dengan format yang berbeda. Nah, coba di sini gue minta sekarang outputnya bentuknya kolom, bukan cuma buat tulisan aja. Jadi komponen pertama adalah elemen biaya, lalu deskripsi dari biaya tersebut tentang apa, dan yang terakhir adalah jumlah anggarannya. Dengan asumsi kita akan merekrut 10 anak magang. Di sini udah gue minta, bentuknya kurang lebih seperti ini. Not too bad, menurut gue. Pertama, karena gue pernah ngerjain project ini sebelumnya, gue tahu komponen biayanya, dan menurut gue ini cukup akurat. Ditambah juga estimasi biayanya ini relatif ya, karena tergantung lah lo berapa. Tapi menurut gue ini jujur ini kekecilan. Karena misalnya kayak 10 anak magang, honor anak magangnya per anak selama 3 bulan. Oh, not bad. Actually ini lumayan generous. Harusnya kalau gue jadi dia,
ya mungkin gue perlu lebih spesifik lagi. Gue mungkin akan mintanya kayak dikali 10 dong. Masa lo cuma nulisnya buat satu anak magang? Kan kita mau tahu overall budgetnya berapa. Tapi overall again, it's a good start buat kita punya komponennya. Karena kan kalau kan juga kita mikir kan, kira-kira komponen biayanya apa aja. Nah, terus nextnya adalah timeline. Seperti yang tadi udah gue share juga di template project charter. Sini kita lihat timeline. Boom. Not too bad. Not too bad. Tentu aja kalau misalnya let's say, aduh Fik ini kurang detail, bisa aja kita bisa kasih instruksi dengan bilang boleh nggak tolong setidaknya kita identifikasi ada 30 task atau ada 50 task. Tuh dari sini misalnya kita ternyata pengen ngedetailin di bagian tertentu identifikasi kebutuhan dan perencanaan, kita bisa tanya apa aja sih yang dilakukan di dalam proses identifikasi kebutuhan dan perencanaan. Jadi nanti mungkin dia bisa jelasin juga secara lebih detail lagi. Tapi this is not too bad to begin with. And finally, itu adalah resiko. Karena tadi juga kita ngelihat di template yang gue kasih, kita terakhir juga mikirin antisipasi resiko. Dan ini menurut gue juga seru. Kenapa? Karena seringkali kita mungkin nggak kepikiran, kita mungkin perlu nanya sama expert atau sama mentor. Tapi kita nggak selalu punya mereka di dalam project kita. Makanya jadikanlah ChatGPT mentor tersebut. Contohnya, calon magang tidak sesuai harapan atau kurang berkomitmen. Oke, tuh dia masih ngelanjutin terus tuh. Wah, coba kita lihat, kita tungguin dulu aja jawabannya dia kayak apa. Terus lanjutannya adalah pencegahannya adalah teliti dalam seleksi calon dan klarifikasi ekspektasi secara jelas kepada calon magang. Make sense? Terus untuk menanggulangi, berikan bimbingan tambahan, evaluasi, dan rencana perbaikan untuk calon yang mengalami kendala. Not too bad. Terus tadi yang kedua, keterbatasan waktu untuk pelatihan dan pengembangan. Rencanakan pelatihan dengan efisien dan pilihkan materi yang esensial dan relevan. Pretty good. Dan kita juga misalnya kayak, apa sih kok generik banget? Ya kita bisa nanya, oke kalau gitu gimana nih? Pelatihan seperti apa yang bisa kita coba berikan yang esensial dan relevan buat anak magang ketika mereka diberdayakan di divisi pengembangan bisnis. Terus ini fokus pada materi pelatihan inti, pertimbangan pelatihan tambahan atau pengembangan di masa pemagangan. Not too bad. Dan dari sini tinggal kita compile semuanya jadi satu dan kita bisa jadiin dia sebuah project charter. Nah kemarin gue udah sempat bikin dan kurang lebih akhirnya bentuk akhirnya jadinya seperti ini. Nih, kita bisa lihat setelah gue rapi-rapihin bentuk akhirnya seperti ini. Latar belakang, indikator keberhasilan, pemangku kepentingan, anggaran biaya, timeline, resiko. Kalau penasaran kenapa beda dengan apa yang tadi gue generate, padahal gue menggunakan prompt yang sama gitu. Jadi tetap aja ujung-ujungnya karena ini juga kita bukan strict copy paste, ChatGPT pun mungkin akan keluar dengan jawaban yang agak berbeda, tapi jawabannya cukup mirip. Nah jadi ini bisa juga menjadi perbandingan lah bahwa mereka tuh nggak selalu kok setiap kali ditanya jawabannya akan sama terus, jawabannya bisa juga sedikit berbeda. Jadi bukan berarti lo akan dapat jawaban yang gitu-gitu aja. So ya, ini dia lo bisa menghasilkan dokumen ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Again, seperti tips gue sebelumnya, ini masih perlu buat di-review lagi atau buat di-edit-edit lagi supaya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tapi ini akan udah sangat membantu karena lo setidaknya tidak mulai lagi dari nol. Itu dia cara bikin project plan pakai ChatGPT. Kalau lo pengen belajar ChatGPT dari nol, lo boleh tonton video ini. Kalau lo pengen belajar lebih dalam tentang cara bikin project plan, juga bisa lihat video ini. See you next time.